Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat yang sama, cairan hitam di tubuh Xiaoyan langsung menutupi seluruh tubuhnya, berubah menjadi pelindung dewa palsu. Sebuah angka 3 tiba-tiba muncul di lengan armor dewa palsu milik Xiaoyan. Meskipun Suchang mengambil armor dewa palsu nomor 2 dari Xiaoyan, tapi sekarang Xiaoyan memiliki ribuan set armor dewa palsu. Jadi tidak masalah bagi Xiaoyan. Namun untuk Suchang yang melihat adegan ini, tidak diragukan lagi adalah ejekan terbesar baginya. Mencari kematian, ucap Suchang mendengus dingin. Tapi sebelum dia bisa bergerak, sosok Xiaoyan adalah yang pertama menjarahnya. Pada saat ini, teknik penggabungan tubuh bisa diaktifkan lagi. Klon Yuanzhen dan Yonghe terintegrasi kembali menjadi satu dengan tubuh utama Xiaoyan. Penguasa api guntur, teriak Xiaoyan. Suchang mengerutkan keningnya. Ini karena Xiaoyan tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi bahkan berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya secara langsung. Invasi awal Taisu di kehampaan barat membuat Xiaoyan tidak dapat menenangkan emosi batinnya. Dengan ayunan tebasan ini, seluruh ruang tampaknya ditutupi oleh lautan api. Pada saat yang sama, Suchang tidak berani mengabaikannya. Perisai emas mengembun di tangannya, lalu gelombang api mengalir turun. Kamu memang tangguh, tapi kamu terlalu naif untuk berpikir bisa melawanku di sini, ucap Suchang. Setelah berbicara, paksaan yang kuat dari alam berat muncul lagi. Seluruh tubuh Xiaoyan langsung tenggelam, dan kecepatan awalnya yang ganas melambat lebih dari setengahnya, seolah-olah dia berada dalam cairan kental. Suchang mengambil kesempatan ini. Dengan lambaian perisai di tangannya, dia menjentikan penguasa Suan Xiaoyan, dan segera tinjunya mengenai dada Xiaoyan dengan keras, lalu mengguncangnya kembali ke belakang. Ini adalah dimensi Taisuku. Tidak peduli seberapa banyak metode yang kamu miliki, kamu masih akan berakhir dengan kematian, ucap Suchang. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya dengan paksa. Cara terbaik untuk melawan alam berat adalah beradaptasi. Kekuatan paksaan yang kuat ini tidak hanya menekan jiwa Xiaoyan, tetapi juga menekan tubuh fisiknya. Tangan Suchang bergetar. Pelindung dewa palsu berubah menjadi armor tinju. Segera sosoknya menyapu ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan Suchang, Xiaoyan tidak menghindar. Sebaliknya dia mengangkat kepalanya dan dia juga mengayunkan tinjunya ke depan. Gelombang angin kencang dan riak energi menyapu sekitarnya. Seringai muncul di sudut mulut Suchang. Segera dia menggunakan siku dan lututnya untuk menyerang Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan juga merupakan seorang petarung ahli dari jarak dekat, dan dia bisa memblokir semua pukulannya. Hanya saja di medan ini, kecepatan Xiaoyan dibatasi, sehingga dia masih sedikit lebih lambat dibandingkan dengan gerakan Suchang. Xiaoyan secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Setiap kali mereka bertukar pukulan, beberapa serangan sengit Suchang masuk di tubuh Xiaoyan. Namun meskipun serangan Suchang sengit, itu tidak menyebabkan kerusakan fatal pada Xiaoyan. Dengan restu tubuh abadi dari Yuanzhen, luka-luka ini dapat disembuhkan dalam beberapa nafas. Dalam pertempuran tingkat seperti itu, pertarungan bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang siapa yang memiliki daya tahan yang lebih baik. Tapi seperti yang dikatakan Suchang, ini adalah dimensi Taisu. Di bawah kekuatan yang disebut lingkungan berat ini, Xiaoyan sangat terpengaruh, jadi sulit untuk mengalahkan Suchang. Terlebih lagi selain Suchang masih ada pria Taisu nomor 2 yang mengawasi Xiaoyan dengan niat membunuh. Tetapi tanpa perintah Suchang, nomor 2 tidak berani langsung menyerang. Sebaliknya dia memilih untuk menonton pertarungan antara keduanya. Tapi ketika melihat kekuatan fisik yang ditampilkan Xiaoyan saat ini, nomor 2 merasa curiga. Kenapa kekuatan fisiknya sangat mirip dengan orang yang baru saja aku serang? Ucap pria Taisu nomor 2 mengerutkan keningnya. Selain itu, Xiaoyan yang terkadang kuat dan terkadang lemah sangat membingungkannya. Namun yang harus ia akui adalah Xiaoyan memang sangat kuat, yang bahkan bisa membantai 1000 prajurit Taisu termasuk dirinya dengan satu gerakan. Apa yang lebih menyakitkan adalah Xiaoyan mengambil semua pelindung dewa palsu mereka. Tanpa pelindung dewa palsu, mereka tidak dapat dihidupkan kembali. Sekarang Xiaoyan bertarung melawan Suchang, seorang pemimpin terkuat Taisu. Sekalipun Xiaoyan terluka parah olehnya, tetapi sungguh luar biasa dapat menyaingi pemimpin nomor 1 Taisu. Suchang tidak berharap Xiaoyan menjadi lebih kuat secara tiba-tiba. Tetapi Suchang yang bereaksi cepat, segera menekan Xiaoyan lagi. Dia tidak kekurangan kekuatan di sini. Bahkan jika dia kelelahan, dia tidak kekurangan pasokan sumber daya.
Justru karena inilah, Suchang harus membunuh Xiaoyan dengan tangannya dan menolak pria Taisu nomor 2 untuk ikut campur. Pada saat ini kedua belah pihak memulai konfrontasi dalam pertempuran jarak dekat. Serangan kedua tinju yang kuat bertabrakan terus terdengar dari waktu ke waktu. Setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Melihat Xiaoyan yang mampu bersaing dengan Suchang, nomor 2 sebagai satu-satunya penonton di sini semakin heran. Meskipun Suchang menekan Xiaoyan melalui lingkungan berat, tetapi kekuatan fisik Xiaoyan benar-benar kuat. Serangan Suchang terus mendarat di tubuh Xiaoyan, tapi dia masih tidak bisa mengguncang Xiaoyan kembali. Alam void berat, perkuat, teriak Suchang dengan marah, dan segera sosok Xiaoyan tiba-tiba tenggelam. Pada saat yang sama Suchang mengambil kesempatan ini untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan yang berada di bawah tekanan berat hanya bisa memblokirnya dengan segera. Seluruh kecepatannya benar-benar melambat, dan dia tidak bisa mengimbangi kecepatan serangan Suchang. Bahkan dengan perlindungan armor dewa palsu, ketika serangan kuat mengenai tubuhnya terus-menerus, kekuatan kuat dari bekal kepalan tangan itu akhirnya merusak tubuh Xiaoyan. Meskipun kamu kuat secara fisik, tidak mungkin kamu menjadi lawanku di sini. Menurutmu, kamu bisa bertarung sampai mati. Tapi bagiku, kamu tetap saja badut, ucap Suchang sambil mengayunkan tinjunya. Dia sangat marah sekarang. Bagaimanapun, ingatannya sudah dilacak oleh Xiaoyan secara terbalik. Ketika dia memiliki kepastian mutlak, Suchang sama sekali tidak mengizinkan hal-hal seperti itu. Karena Xiaoyan berhasil melacak jiwanya, maka dia harus membunuh Xiaoyan di sini dan membiarkan Xiaoyan mengubur semua rahasia tentang Taisu yang diketahui. Jika tidak, apa yang harus dia katakan jika dimintai pertanggungjawaban oleh kepala pemimpin asli Taisu? Tentu saja Suchang juga berniat untuk menyiksa Xiaoyan lebih lanjut. Karena baginya, dia bisa langsung menggunakan alam void berat untuk menekan Xiaoyan. Dan Xiaoyan tidak memiliki kekuatan untuk melawannya sama sekali. Xiaoyan terengah-engah. Serangan tadi juga melukainya. Tapi tanpa Xiaoyan sadari, bintang Doki di meridiannya saat ini terus tumbuh dengan gila-gilaan. Dan saat Xiaoyan bertarung semakin sengit, bintang Dokinya telah mencapai 480 miliar. Pertarungan hidup dan mati ini tidak hanya membuat bintang Dokinya yang meroket. Kekuatan paksaan yang kuat dari lingkungan berat juga membuat tubuh fisik Xiaoyan memasuki kondisi peningkatan. Nadi guntur menyapu dengan liar, dan ketika mencapai batasnya, itu akan terbuka nadi guntur yang baru. Sekarang Xiaoyan membuka 5 nadi guntur, sehingga total menjadi 55. Total ada 108 meridian nadi guntur. Semakin banyak meridian dibuka, semakin kuat kekuatan fisik yang dimiliki tubuh asli Xiaoyan, sehingga memungkinkan Xiaoyan dengan cepat beradaptasi oleh kekuatan penindasan ini. Tapi sebelum beradaptasi, Xiaoyan hanya bisa bertahan dari serangan Suchang sebanyak mungkin. Dan Suchang memanfaatkan kelemahan Xiaoyan. Jadi dia menyerang Xiaoyan dengan gila-gilaan, bahkan mengambil pelindung dewa palsu lagi di tubuh Xiaoyan. Setelah pelindung dewa palsu nomor 3 diambil, baru kemudian sesosok muncul di kantung darah. Armor dewa palsu nomor 3 melekat padanya, dan wanita Taisu nomor 3 dibangkitkan. Setelah melakukan ini, Suchang terus memukuli Xiaoyan dengan tinjunya. Dia tidak bermaksud memberi Xiaoyan kesempatan untuk memulihkan dirinya lagi, dan bahkan mengatakan bahwa serangan ini hanya untuk melampiaskan amarahnya. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang kamu miliki. Di depan Taisuku, kamu bahkan lebih kecil daripada semut. Jika kamu menyerah, aku bisa menyelamatkan hidupmu untuk melayani Taisu. Tapi kamu berani melacak ingatanku. Untuk keberanian semacam itu, kamu harus menukarnya dengan nyawa. Tidak, terlalu ringan jika kamu mati dengan cepat. Aku ingin kamu merasakan apa yang disebut hidup, tidak lebih buruk daripada kematian, ucap Suchang tertawa jahat. Dia memandang Xiaoyan yang berlumuran darah, kemudian membentuk segel rumit dengan kedua tangannya. Segera setelah itu terlihat ada banyak benang merah muncul dari kegelapan di sekitarnya. Benang merah menerpa dari segala arah. Itu selembut tentakel dan menyelimuti Xiaoyan yang sulit digerakkan. Namun pada saat ini Xiaoyan sudah mulai beradaptasi. Dia dengan paksa menggerakkan tubuhnya. Begitu telapak kakinya menginjak lautan api, itu meledak dari tubuhnya dan berubah menjadi bola api mendidih yang menutupi dirinya. Benang merah bergerak ke arah Xiaoyan. Ketika melewati nyala api baru, kemudian Xiaoyan dengan cepat menaikkan suhunya. Benang merah yang pertama kali masuk ke dalam nyala api langsung mengeluarkan asap putih. Saat berikutnya sebuah ledakan besar terdengar ketika benang merah terbakar. Melihat ini Suchang mengerutkan keningnya. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan abadi yang agung menyelimuti benang merah di sekitarnya.
Saat memasuki lautan api Xiaoyan lagi, benang merah itu akhirnya dapat menahan pembakaran dari nyala api Xiaoyan. Itu terus melaju dengan kecepatan tercepat untuk mendekati Xiaoyan. Benang merah naik, meskipun Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia tidak berdaya di bawah lingkungan yang berat ini. Dalam sekejap sosok Xiaoyan benar-benar tenggelam. Benang merah menyelimutinya sepenuhnya, dan dia terbungkus menjadi kepompong merah. Melihat pemandangan ini, Su Chang perlahan mendekat. Kemudian membuka celah pada kelompok merah untuk memperlihatkan wajah Xiaoyan. Pada saat yang sama pedang tajam di tangan Su Chang menembus dada Xiaoyan secara langsung. Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulut Xiaoyan. Ini adalah rasa sakit karena berani menentangku, ucap Su Chang. Setelah berbicara, Su Chang perlahan mengangkat telapak tangannya. Hanya untuk melihat 9 jarum baja hitam muncul di telapak tangannya. Dengan lambaian tangannya, 9 jarum baja itu melesat ke arah tubuh Xiaoyan. Xiaoyan yang terbungkus menjadi kepompong merah hanya bisa berteriak menyakitkan. Ini adalah rasa sakit karena melacak ingatan jiwaku, ucap Su Chang sambil menikmati teriakan menyedihkan Xiaoyan. Dia tidak mencoba mencari ingatan jiwa Xiaoyan lagi, tetapi memilih untuk membuat Xiaoyan merasakan hidup tidak lebih baik dari kematian. Pada saat ini nomor 2 dan nomor 3 yang baru saja pulih juga datang ke samping. Ketua Su Chang, sebagian besar pelindung dewa palsu masih ada di tangannya, ucap pria Taisu nomor 2 dan nomor 3. Oh, aku hampir melupakan hal itu, ucap Su Chang dengan senyum jahat. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan benang merah perlahan melepaskan cincin penyimpanan di jari Xiaoyan. Kemudian benang merah menyeret cincin penyimpanan Xiaoyan ke arah Su Chang. Hanya saja ketika Su Chang menyelidiki cincin itu dengan jiwanya, dia dihalangi oleh batasan yang kuat dari cincin penyimpanan. Su Chang tidak bisa mematahkannya, tidak peduli apa yang dia coba. Pembatasan hanyalah pembatasan. Taisu adalah yang terbaik dalam seni pembatasan. Aku masih tidak percaya itu tidak bisa dilanggar, ucap Su Chang mendengus dingin. Begitu kata-kata Su Chang jatuh, dia berkonsentrasi untuk memecahkan pembatasan pada cincin Xiaoyan. Namun setelah beberapa saat, Su Chang semakin mengerutkan keningnya, dan sepertinya upayanya tidak berhasil. Pada saat ini Xiaoyan di dalam kepompong merah perlahan membuka mulutnya. Hehehe, kenapa? Sepertinya kekuatanmu tidak sebagus mulutmu, ucap Xiaoyan. Dihadapkan dengan sarkasme Xiaoyan, kemarahan Su Chang menjadi lebih tak tertahankan. Dengan hentikan jarinya, terlihat paku baja muncul di tangannya, lalu dengan keras menusuk ke arah perut Xiaoyan. Aku masih punya banyak paku jiwa. Semakin kamu begini, semakin aku akan membiarkanmu menikmatinya secara perlahan, ucap Su Chang. Detik berikutnya Xiaoyan mengeluarkan teriakan menyedihkan lagi. Su Chang tersenyum dingin. Dia tidak terburu-buru membunuh Xiaoyan. Menyiksa Xiaoyan sampai mati merupakan kepuasan batinnya. Di samping itu pertempuran di dunia luar juga masih berlanjut. Selama pasukan Taisu terus menunda, maka kemenangan pasti menjadi milik mereka. Su Chang segera duduk bersila. Cincin penyimpanan Xiaoyan ditangguhkan di depannya. Setelah dihina oleh Xiaoyan, dia tampaknya semakin tidak yakin bahwa dia tidak dapat merusak cincin penyimpanan ini. Adapun Xiaoyan, dia sudah tidak bisa bergerak 1 inci pun, dan baik jiwa maupun tubuhnya menderita siksaan hebat. Pedang yang menembus jantungnya tidak akan dicabut, sehingga pemulihan daging dan darah akan selalu terhalang. Hal ini membuat tubuh Xiaoyan menderita sakit yang berulang kali. Tentu saja yang membuat Xiaoyan lebih tidak nyaman adalah rasa sakit yang dihasilkan oleh paku jiwa. Itu membuat jiwa Xiaoyan merasakan kehancuran sedikit demi sedikit. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan jatuh ke dalam keadaan setengah sadar dan setengah koma, dan kesadarannya mengembara di meridian lautan bintangnya sendiri. Sementara Su Chang masih mencoba yang terbaik untuk memecahkan pembatasan pada cincin penyimpanan Xiaoyan. Scene berganti di suatu tempat di alam Suanyin. Pada saat ini cahaya biru yang menyapu dunia abu-abu mendadak berhenti. Seseorang ingin melanggar batasan yang kutinggalkan pada cincin penyimpanannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada pria kejam 1000 pisau? Mengapa dia bisa kehilangan cincin penyimpanannya sendiri? No. Pria kejam 1000 pisau selalu bertindak hati-hati. Sejak aku bersamanya, tidak pernah ada kasus di mana cincinnya diambil oleh orang lain. Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi? Sial, aku tidak peduli apakah dia mati atau tidak. Tetapi jika dia mati di sini, bagaimana aku bisa kembali ke dunia sensi? Tidak. Energi alam Suanyin sedang membusuk. Dan aku khawatir tidak butuh waktu lama sebelum dunia ini menghilang. Apapun yang terjadi, aku
Aku tidak ingin terkubur di sini bersamanya. Setidaknya pria kejam tidak boleh mati dulu. Dan aku harus menolongnya, ucap tahanan roh. Di dunia kelabu ini, satu-satunya cahaya biru yang keluar berasal dari mata tahanan roh. Dia sangat cemas, dan sepertinya dia belum menemukan apa yang sedang dia cari. Pria kejam 1000 pisau benar-benar tidak berguna. Master ini hanya pergi untuk sementara, tetapi dia sudah jatuh ke dalam situasi bahaya. Hehehe, jika aku datang membantunya, itu pasti akan membuatnya berterima kasih kepada master ini. Dan dia tidak akan menggertakku lagi di masa depan. Tentu saja dalam hatiku masih berharap bahwa pria kejam 1000 pisau ini akan mati dengan cepat, ucap tahanan roh. Sin kembali ke dimensi Void Taisu. Sialan, jenis makhluk rendahan sebenarnya dapat mengatur begitu banyak batasan pada satu cincin, ucap Suchang sambil melihat cincin yang tergantung di depannya. Dahi Suchang ditutupi dengan butiran keringat halus. Jelas dia gagal mematahkan pembatas yang ditetapkan pada cincin penyimpanan Xiaoyan. Ini adalah mahakarya dari Master Gouyan. Hanya karena kamu seorang bajingan tikus hitam, berani-berani yang mengatakan rendahan, ucap sebuah suara tahanan roh datang dari cincin penyimpanan Xiaoyan. Setelah suara itu jatuh, terlihat cahaya biru keluar dari cincin penyimpanan Xiaoyan. Cahayanya biru itu langsung menyelimuti kepompong merah Xiaoyan. Benang merah yang melilit tubuh Xiaoyan dengan cepat surut seperti air pasang. Cincin di depan Suchang langsung kehilangan kendali dan kembali ke Xiaoyan. Ketika garis merah surut, telapak tangan Xiaoyan terentang dengan mengesankan, meraih cincin penyimpanan yang menukik. Mata Xiaoyan memerah. Dia tahu bahwa ini adalah secercah kehidupan yang telah dimenangkan oleh tahanan roh untuknya. Masih ada pedang panjang yang menembus dadanya, dan masih ada paku hitam di sekujur tubuhnya. Xiaoyan tidak peduli dengan rasa sakit yang datang dari tubuhnya. Sekarang satu-satunya pikiran Xiaoyan adalah menyingkirkan dimensi Void Taisu ini dan menghancurkan semua jantung darah di sini. Rasa sakit ini, aku akan membayarnya beberapa kali lipat, ucap Xiaoyan dengan kemarahan yang luar biasa. Setelah berbicara, nyala api melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk dampak dan menyapu dengan gila-gilaan. Xiaoyan mengangkat telapak tangannya. Api abadi, api iblis, dan api bayan, semuanya berlama-lama di telapak tangan Xiaoyan. Kemudian dengan gila-gilaan terjalin dan bertabrakan dengan cara yang luar biasa. Bahkan selama fusi, ada ledakan dahsyat yang dihasilkan. Darah Xiaoyan melonjak dan memuntahkan seteguk darah segar. Jelas pada saat ini, dia membuat rantai api murka Buddha yang melebihi kapasitasnya. Xiaoyan tidak hanya ingin menghancurkan Suchang, tetapi bahkan untuk mengguncang semua yang ada di sini. Xiaoyan tidak menahan diri saat ini. Dia dengan putus asa mencoba yang terbaik meningkatkan kekuatan teratai api secara ekstrim. Nomor 2 dan nomor 3 yang melihat adegan ini ekspresi wajahnya langsung berubah. Mereka ingat dengan jelas kengerian macam apa yang dibawa oleh teratai api ini. Justru karena benda itulah mereka telah mati sekali di tangan Xiaoyan. Sebelumnya ledakan dari nyala api itu telah menghancurkan mereka sepenuhnya. Dan sekarang, ketika melihat 3 nyala api akan bergabung di antara tangan Xiaoyan, wajah mereka tidak bisa untuk tidak pucat. Bahkan jika mereka bisa dihidupkan kembali, tidak ada yang mau mengulangi perasaan kepunahan kesadaran setelah kematian. Komandan Suchang, cepat hentikan dia. Kekuatan api yang ditampilkan orang ini sangat kuat, teriak pria Taisu nomor 2 dan nomor 3. Suchang mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan. Dia juga ingin menghentikannya, tapi saat ini tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah dia ditahan oleh batasan pengekangan yang kuat. Kalian berdua, cepat pergi dan hentikan dia, teriak Suchang segera memerintahkan. Nomor 2 dan nomor 3 tertegun ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tak satu pun dari mereka yang memiliki kepercayaan diri melawan Xiaoyan. Jika mereka bisa melawan Xiaoyan dengan kekuatan mereka, mereka pasti sudah membunuhnya sejak lama. Terlebih lagi sekarang mereka masih tidak berpikir mereka adalah lawan Xiaoyan. Terutama adalah nomor 3. Dia telah mengalami 2 kematian di tangan Xiaoyan. Dan dia tahu seperti apa kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Tapi Suchang memberi perintah. Setelah keduanya saling memandang, tidak peduli apa situasinya, mereka harus gigih dan melakukannya. Keduanya bergegas menuju Xiaoyan satu demi satu, memegang senjata tabu Taisu dan meraung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera menoleh untuk melihat mereka berdua. Saat ini Xiaoyan tidak bisa diganggu, dan dia tidak bisa menyisihkan tangannya untuk menangani mereka. Tahanan roh, lakukan, teriak Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu bagaimana tahanan roh itu datang, tetapi jika dia bisa menahan Suchang, dia pasti bisa menahan mereka berdua untuk sementara.
Pria kejam 1000 pisau. Saya bukan budak Anda. Anda selalu memanggil saya ke sana sini. Jika saya tidak khawatir tidak bisa kembali ke dunia sensi, demi apapun, saya tidak akan repot-repot kembali ke sisimu. Ucap tahanan roh. Wajah Xiaoyan dingin dan bahkan memarahi lagi. Berhenti bicara omong kosong. Segera ambil tindakan. Kalau tidak, aku akan meninggalkanmu di sini. Ucap Xiaoyan. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, cincin di jarinya tiba-tiba meledak menjadi cahaya biru. Itu segera menutupi nomor 2 dan nomor 3. Tubuh keduanya membeku. Mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Pria kejam 1000 pisau. Cepatlah. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Teriak tahanan roh mengutuk marah. Xiaoyan selalu mengendalikannya sampai mati. Menghadapi ancaman Xiaoyan tadi, nada tahanan roh terdengar tidak sekeras sebelumnya. Tunggu, dan lihat saja. Cepat atau lambat, master ini akan menemukan semua yang hilang. Hehehe, aku pasti akan membuatmu terlihat baik saat itu. Ucap tahanan roh diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Pada saat ini, dengan ledakan keras terlihat sosok Sucang tiba-tiba terbang ke udara. Dia berhasil mematahkan batasan tahanan roh. Dia bebas. Jangan salahkan aku. Aku sudah melakukan yang terbaik untukmu. Ucap tahanan roh. Jika aku mati, kamu tidak akan bisa hidup. Ucap Xiaoyan dengan dingin. Dia secara alami tahu temperamen tahanan roh. Dia tahu bahwa batas yang dikatakan tahanan roh belum menjadi batasnya. Sama seperti ketika tahanan roh melanggar batasan pada pelindung dewa palsu untuk Xiaoyan. Dia mengatakan lelah dan beristirahat untuk waktu yang sangat lama. Tapi Xiaoyan juga merasa bahwa kemungkinan besar tahanan roh berpura-pura. Bagaimanapun keberadaan yang disegel oleh Susang, pasti tidak biasa. Apa yang ditunjukkan oleh tahanan roh sudah jelas. Ia memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Dan itu adalah kekuatan jiwa yang sangat luar biasa. Pria kejam 1000 pisau. Kamu benar-benar pria kejam 1000 pisau. Teriak tahanan roh mengutuk. Segera cahaya biru keluar dari cincin penyimpanan Xiaoyan dan bergegas menuju Sucang. Sucang yang baru saja melanggar batasan membeku lagi. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia tidak pernah menyangka Xiaoyan akan memiliki kemampuan seperti itu. Sial, aku adalah pengendali mutlak di sini. Lepaskan untukku, teriak Sucang dengan marah. Terlihat beberapa sinar cahaya segera mengelilinginya dari segala arah. Dan sosok Sucang pulih di bawah sapuan sinar cahaya ini. Sulit dipercaya. Kamu bahkan memaksaku menggunakan kekuatan dimensi Taisu. Tetapi apapun yang kamu lakukan, kamu tidak bisa mengubah apapun. Dan aku memiliki keputusan akhir di sini. Ucap Sucang. Begitu suara Sucang jatuh, garis merah menyerang ke segala arah lagi. Pada saat yang sama alam berat yang lebih kuat menyelimuti Xiaoyan lagi. Sosok Sucang bergegas menuju Xiaoyan. Dia merasa bahwa Xiaoyan saat ini pasti tidak dapat bergerak di bawah lingkungan berat. Melihat pedang panjang yang menembus dada Xiaoyan dan paku jiwa masih ada, Sucang mengangkat kedua jarinya dan pedang panjang yang menusuk dada Xiaoyan langsung menembus dadanya. Juga paku jiwa di tubuhnya berputar liar di bawah desakan Sucang. Tapi Xiaoyan masih dengan tegas mengatupkan giginya. Meskipun rasa sakit ini sangat tak tertahankan, Xiaoyan tidak mengeluarkan suara apapun. Sementara Xin berganti di dunia luar. Pada saat ini, sang ratu yang berdiri di atas singgasana tanduk naga memandangi benda raksasa segitiga. Sejak Xiaoyan menghilang, dia telah berdiri tanpa menggerakkan matanya. Cara tercepat untuk tumbuh adalah dengan membakar markasnya, ucap sang ratu. Mata sang ratu sedikit terfokus dan tidak sulit untuk melihat kekhawatiran di matanya. Tapi sang ratu masih tidak memilih untuk membantu Xiaoyan. Itu jauh dari waktu ketika aura Xiaoyan sangat lemah. Sekarang aura Xiaoyan kembali stabil. Nyatanya saat aura Xiaoyan sangat lemah barusan, sang ratu hampir tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Dia tidak ingin Xiaoyan benar-benar mati. Tetapi semakin banyak kasusnya, sang ratu tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendekati keadaan yang paling dibutuhkan Xiaoyan sekarang. Jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, kamu membutuhkan lebih dari sekedar sumber daya. Hanya kondisi pikiran yang dapat mencari sinar kehidupan. Dan hanya dalam situasi kematian yang dapat merangsang potensi terbesarmu. Untuk melewati semua itu, kamu perlu menghadapi kenyataan yang sangat berbahaya. Tidak apa-apa jika kamu ingin menyalahkanku, karena tidak bisa membantumu. Aku tidak ingin kamu gagal, ucap sang ratu, mata indahnya terbuka dan tertutup. Matanya penuh kekhawatiran. Dia berdiri di atas tanduk naga dan terus memandangi raksasa segitiga. Bahkan jika Xiaoyan menderita cedera serius sebelumnya, sang ratu tetap tidak memilih untuk membantu Xiaoyan. Ini adalah malapetaka Xiaoyan, dan ini juga keberuntungan Xiaoyan. Ini memang akan menjadi ujian yang sangat sulit bagimu.
Ini adalah ujian tetapi juga peluang. Aku harap kamu dapat menyadari krisis ini. Jika kamu tidak dapat menembus dewa-dewa alam leluhur, alangkah baiknya jika kamu dapat menemukan arah alam leluhur. Jadi semua ini tergantung padamu. Meskipun bakatmu tidak sebaik Susang, keyakinan serta kegigihanmu adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki Susang seumur hidupnya. Gumam sang ratu. Meskipun itu adalah reinkarnasi dari Susang, aku tidak melihat jejaknya di dalam dirimu. Jadi kamu bukan Susang. Kamu adalah Xiaoyan. Dan aku yakin kamu adalah masa depan Sensi. Ucap sang ratu lagi, matanya berkedip. Meskipun dia sudah lama tidak bergaul dengan Xiaoyan, tetapi dalam ratusan tahun yang singkat ini, dia benar-benar jatuh cinta padanya. Itu agak tidak sadar, seorang anak nakal yang bertindak tanpa rasa takut. Dibandingkan dengan Susang, yang lebih pendiam, keceriaan Xiaoyan jelas memenangkan hati sang ratu. Tentu saja bagi sang ratu, Susang adalah takdir, dan Xiaoyan adalah takdir. Ceritanya memiliki awal dan akhir. Chen Xianyuan dikenal sebagai kaisar wanita di alam Xuanyin, juga merupakan orang terkuat di alam Xuanyin. Sekarang ceritanya akan mencapai bab terakhir, dan kesedihan ini tampaknya telah menyebar ke seluruh alam Xuanyin. Tampaknya perang ini akan menjadi kejayaan terakhir dari pasukan berkobar. Era Susang telah lama berakhir, begitu pula alam Xuanyin, dan era sang ratu akan berakhir. Bahkan keabadian dewa pun tidak berbeda seperti setitik debu di dalam luasnya waktu. Tentu saja tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan sang ratu. Bahkan Jian Xiangyang tidak dapat melihat melalui tindakan sang ratu. Apalagi memahami apa yang dilakukan sang ratu sekarang. Sang ratu yang selalu cerdik tidak pernah kehabisan akal dalam berperang. Satu-satunya kekalahannya berasal dari pertempuran di zaman kuno. Dan kaisar wanita juga jatuh dalam perang itu. Pertempuran melawan alam Xuanyin juga merupakan subdunia milik dunia Sensi. Dalam pertempuran itu, alam Xuanyin kehilangan terlalu banyak orang kuat. Sang ratu dikalahkan, dan banyak sumber daya juga dijarah dari alam Xuanyin. Juga setelah pertempuran itu, kekuatan tempur alam Xuanyin tidak sebaik sebelumnya. Dan dengan sumber daya yang dijarah, semakin sedikit orang kuat yang lahir. Tanpa yang kuat yang mengikuti, alam Xuanyin akan segera mengalami penurunan. Dan dunia akan menjadi lemah dan rentan. Sama seperti setelah Taisu muncul. Suci yang selalu menyendiri di alam Xuanyin mengira dia yang terkuat di alam Xuanyin. Dia bahkan pernah berpikir bahwa sang ratu yang jatuh hanyalah akhir dari pertempurannya. Tetapi Suci sekarang dengan jelas menyadari bahwa unta kurus selalu lebih besar dari seekor kuda. Sang ratu melihat benda raksasa segitiga Taisu dari jauh. Dan Suci juga tidak tahu kemana perginya Xiaoyan. Tapi dia bisa menemukan jawabannya dengan melihat ke arah sang ratu dan mengikuti pandangannya. Mata sang ratu selalu tertuju pada raksasa segitiga. Dan pada saat ini, raksasa segitiga memancarkan cahaya api yang tak terbayangkan. Melihat nyala api itu, sang ratu merasa lega. Baru kemudian sudut mulutnya sedikit terangkat. Dibandingkan dengan menundukkan kepala dan berkultivasi, itu lebih langsung untuk bertarung sampai mati. Fondasi Doki bukanlah kunci untuk menembus alam leluhur, tetapi terobosan dalam keadaan pikiran setelah tahap ini. Jika kamu bisa keluar dari kepompong, kamu bisa menjadi kupu-kupu. Setelah kamu menjadi alam leluhur, kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha jika kamu menembus keabadian kaisar. Ini adalah pilihan terbaik. Tapi jalan ini sangat sempit. Jumlah mereka yang bisa mewujudkannya sangat sedikit. Tetapi kamu berbeda dari mereka. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Susang atau aku. Yang kamu pedulikan bukanlah dirimu sendiri, tetapi setiap teman dekat dan kerabat yang layak mendapatkan perlindunganmu. Aku percaya, kamu bisa mengejar tingkat tertinggi dan kekuasaan tanpa akhir. Ucap sang ratu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang indah penuh dengan cahaya kegembiraan. Sang ratu bahkan tidak memberitahu Xiaoyan bahwa ini adalah pencerahannya. Melihat api yang berkelap-kelip di dalam benda raksasa segitiga di ujung, sang ratu sepertinya merasakan aura milik Xiaoyan. Auranya berangsur-angsur berubah. Meski sangat redup, tapi dia adalah seorang kaisar wanita dan tidak bisa lepas dari persepsinya. Hehehe. Itu benar-benar seorang pria yang disukai selir ini. Dia telah mengambil langkah pertama. Jika dia bisa mengambil satu langkah lagi, dia bisa menjadi alam leluhur, ucap sang ratu. Melihat wajah sang ratu yang penuh suka dan duka ini, Suci tertegun. Tentu saja dia tidak tahu sang ratu sedang berpikir apa. Dia hanya bisa melihat benda raksasa segitiga void yang berapi-api. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi itu pasti berhubungan dengan Xiaoyan. Mungkinkah dia sedang mengobrak-abrik markas besar Taisu? Gumam Suci.
Tentu saja apa yang dipikirkan Suci tidak setingkat dengan apa yang dipikirkan sang ratu. Bagaimana dia bisa memahami sang ratu? Apa yang dia lihat di kaki gunung adalah salju. Tetapi dia tidak tahu di mana gunung itu sudah jelas dan jernih. Pada tingkat yang berbeda, apa yang dia lihat juga pasti berbeda. Shin kembali ke dimensi Taisu yang merupakan benda raksasa segitiga. Di dalam dimensi Taisu ini, penggabungan nyala api 3 warna Xiaoyang tidak pernah berhenti dan terus terjalin satu sama lain. Sampai pada akhirnya memadat menjadi teratai api. Terbentuknya teratai api ini memancarkan kekuatan penghancur yang ekstrim. Cahaya teratai api telah menyebar, dan semua orang di luar telah melihat pemandangan aneh ini. Raksasa persegi Taisu dibungkus oleh teratai api yang bersinar dengan 3 warna, dan gelombang energi yang sangat kuat dipancarkan dari teratai api. Selain itu, fluktuasi aura semacam ini masih meroket, dan sosok yang sedikit lebih dekat dengan raksasa segitiga Taisu semuanya mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika melihat raksasa segitiga, bahkan para prajurit Taisu itu memiliki ekspresi ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, cahaya biru pada cincin Xiaoyang telah menghilang. Dan kemudian batasannya mengendalikan Suchang dan nomor 2 dan nomor 3 juga menghilang. Mereka mendapatkan kembali kebebasannya. Tetapi ketika mereka melihat Xiaoyang lagi, tatapan mereka tiba-tiba menyusut. Suchang sepertinya telah merasakan bahaya ekstrim. Dan dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan sekarang, semuanya sudah terlambat. "Berhenti, aku mengaku kalah," ucap Suchang melunakkan dirinya. Xiaoyang tanpa ekspresi. Dia bukan anak kecil yang mudah dibodohi. Lagi pula, dia juga monster tua yang berusia hampir 10.000 tahun. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan membayar harga yang sangat mahal untuk memadatkan teratai api Buddha ini. Apa yang Xiaoyang inginkan adalah kehancuran. Kehancuran dimensi Taisu. Dan menghancurkan semuanya di sini, termasuk kantung darah Taisu. Melihat bahwa Xiaoyang sepertinya tidak ingin berhenti, Suchang tidak berniat berbicara lagi. Meskipun dia tidak tahu trik apa yang digunakan Xiaoyang, tetapi energi kekerasan yang terpancar sudah menunjukkan betapa bahayanya itu. Dia tidak takut, tetapi dia khawatir ribuan kantung darah di sini akan dihancurkan. Jika ada gerakan yang luas dan sangat mematikan, kantung darah ini mungkin tidak dapat menahannya. Kantung darah inilah yang ingin dilindungi oleh Suchang. Sekarang Suchang agak menyesal, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyang akan memiliki metode yang begitu menakutkan. "Teman, jika kamu bersedia berhenti, aku akan segera memerintahkan seluruh prajurit Taisu untuk berhenti bertarung. Kamu akan memenangkan pertempuran ini, dan Taisu akan mengganti semua kerugian." "Oke," ucap Suchang menatap Xiaoyang, dan menawarkan kondisi yang menurutnya cukup menarik. Tetapi melihat Xiaoyang yang tanpa ekspresi, dia tahu bahwa apa yang dia katakan mungkin tidak berarti bagi Xiaoyang. "Aku sudah mengatakan, aku tidak akan beristirahat sebelum menghancurkanmu di sini," ucap Xiaoyang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Dan di episode kali ini pasukan Taisu sudah mulai menyerah. Oke, ikutin terus kelanjutannya dan sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.